Duitnya mana, Dek? Ya. Nah, duitnya kasih lihat. Pak Dirut. Agak nyamping ya. Juga nanti beberapa sekaligus. Pak Kadis, lihat sini. Ya. Uangnya sama uangnya sejajar kartu sama uang. Nah, gitu. Ke depan dikit. Nah, oke, sip. Pak Dirut lihat depan Pak. Saya depan, Pak. Pak Kadis. Lensa masuk. Lensa masuk frame. Oke, salaman Pak. Salaman, Pak. Oke. Siap. Wih, buset, jauh amat. Diego. Baru saja tadi kita menyerahkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk 5.061 mahasiswa. Jadi ini program yang kita harapkan bisa memberikan kesempatan belajar sampai dengan tuntas perguruan tinggi bagi para mahasiswa yang berasal dari keluarga berlatar belakang ekonomi yang belum kuat. Nilai yang diberikan adalah 9 juta rupiah yang kita harapkan per semester ya. 9 juta per semester jadi 1 tahun 18 juta yang itu dipakai untuk membayar biaya SPP dan juga kegiatan-kegiatan lain. Kita berharap dengan adanya bantuan ini maka anak-anak kita bisa memiliki kesempatan yang lebih luas dan mereka kelak bisa mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Ada satu pesan yang saya sampaikan kepada mereka tadi, bahwa hari ini mereka menerima beasiswa. Karena itu selama mereka menerima beasiswa, jaga nama baik, jadilah mahasiswa yang berprestasi di ruang kelas dan juga beraktivitas di luar kelas sehingga kepemimpinannya tumbuh agar mereka benar-benar menjadi mahasiswa yang nantinya bisa berkiprah di masyarakat, menjadi pemimpin-pemimpin muda yang ikut membawa perubahan. Lalu kami juga garis bawahi bahwa pengelolaan keuangan itu ada pada para mahasiswanya. Sehingga kita berharap ini menjadi kesempatan untuk mereka belajar mengelola keuangan dengan baik. Mereka adalah maha atas kesiswaannya, jadi diharapkan sudah bisa mengelola keuangannya dengan baik. Sejauh ini kita memberikan di 90 universitas, yaitu 6 PTN di wilayah DKI dan 84 PTN di luar DKI. Juga sekarang kita berikan kepada mahasiswa yang belajar di universitas swasta, tidak dibedakan lagi antara swasta dan Pak, ya mungkin anak-anak juga masih Pak, baik kalau KJP ada tuh, ada kalau misalnya melakukan apa bisa dicabut, kalau KJP ini ada Pak ambil pertama tidak boleh terima dari beasiswa dari institusi lain. Udah satu saja aja, nggak boleh dari universitas, itu untuk yang lain. Yang kedua tentunya prestasi harus bagus supaya dia bisa motivasi untuk diri yang itu aja. Dan IP-nya harus berapa, Pak? IP-nya ya, idealnya memang 3 ke atas, 3 sampai. Jadi usahakan mereka bisa mengejar prestasi, mereka harus bekerja keras. Kalau mau daftar di mana, Pak?
Kalau daftarnya melalui kampus masing-masing atau sekolah ketika dia masuk SMA, nanti sekolah dia diterima di mana? Oh, saya diterima di UPN. Ya sudah, tinggal lapor. Nanti kami dari P4UP Dinas Pendidikan akan memproses dan kami akan verifikasi. Setelah verifikasi kita putuskan dan nanti dengan Bank DKI, Bank DKI langsung, sehingga nanti diambilnya melalui ATM langsung ke mahasiswa yang bersangkutan. Nanti bertanggungjawabkan bayar ke kampus, mahasiswa bertanggung jawab untuk berapa uang kuliahnya, sisanya ada biaya personal. Yang jelas adalah dari kalangan orang tua yang tidak mampu. Kriteria tidak mampu kami sudah telusuri, dan ini biasanya lanjutan ketika mereka waktu di SMA, SMK terima KCP. Sudah target CP sudah lulus, terima perguruan tinggi bisa lanjut. Di samping itu juga, kalau kenyataannya ada yang tidak mampu juga walaupun tidak menerima KCP, kita proses. Ya, yang di perguruan tinggi swasta memang minimal 3,0 gitu, tapi dalam kan lebih dari PTN sama, harus bagus prestasi. Ya, 9 juta. Ya, untuk mahasiswa mereka bisa manage untuk beli buku, beli persyaratan apa, perlengkapan lainnya, yang mahasiswa pasti bisa manage. Ya, ya, hebat dan juga terkontrol oleh individu mahasiswa. Tadi saya katakan, yang utama biaya kuliah dulu, baru kemudian biaya personal. Manis. Pak, ini kan lagi rame demo nih Pak di Senayan, ada imbauan nggak sih Pak untuk atau ada koordinasi dengan Polda bagaimana untuk menjaga mengantisipasi Kota Jakarta ini Pak? Ya, kalau koordinasi kita jalan terus. Jadi tiap hari, tiap waktu itu koordinasi terus, baik di level pimpinan maupun jajaran. Dan mulai hari ini di Jakarta semua sekolah itu menerapkan absensi pagi siang. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap anak menjalankan kegiatan belajar mengajar hingga tuntas di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak mengikuti pelajaran hingga tuntas. Pak Kadisdik sudah menginstruksikan pada semua sekolah supaya anak-anak tidak meninggalkan kegiatan belajar mengajar pada saat jam pelajaran. Itu. Tapi KPAI sendiri menilai pas menemukan di media sosial masih banyak ajakan. Nanti kalau misalnya ada yang tetap ikut, apakah ada sanksi bagi kepala sekolah atau seperti apa? Begini, begitu ada kenapa dilakukan absennya pagi dan siang, supaya untuk bisa mengetahui apabila ada anak yang tidak ada, maka sekolah berkewajiban menghubungi orang tuanya. Menghubungi orang tuanya melaporkan bahwa anaknya ada pagi tapi tidak ada siang, karena anak adalah peserta didik yang harus dikelola bersama-sama antara orang tua dan sekolah. Jadi itu kenapa kita lakukan absensi pagi dan siang. Itu mulai hari ini. SMA. Kalau gue enggak. Pak Gus, Gitu. ada pengiriman ambulan lagi nggak Pak? Begini, perlu dicatat bahwa Pemprov DKI mengirimkan ambulan itu berdasarkan permintaan dari Polda. Jadi kalau kita mengirimkan ambulan itu bukan inisiatif kita sendiri saja, tapi selalu ada permintaan dari Polda, kemudian kita kirimkan. Dan di semua kegiatan kita memang biasa mengirimkan ambulans. Jadi kegiatan apapun yang ada di Jakarta kita sering kirim ambulans. Ada kegiatan olahraga pun kita kirim ambulans. Jadi ambulans itu memang datang bukan hanya kalau ada demo, ada lomba kita kirim. Setahu saya itu catur yang kita nggak kirim ambulans. Tapi olahraga lain kita kirim ambulans. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa lah. Pak, tapi kalau untuk mengantisipasi agar ambulans itu tidak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bagaimana Pak? Ya, emang tidak pernah digunakan kalau bertanggung jawab. Memang nggak ada. Ya ambulans itu digunakan secara bertanggung jawab. Udah jelas itu. Bahkan sekarang untuk pengamanannya kita mendampingi mereka dengan petugas Satpol PP.
Jadi petugas-petugas kita mendampingi ambulans. Tapi mereka yang bertugas mengikuti SOP tertib. Pak, menjelang pelantikan DPR sama Presiden ada pengamanan khusus apa enggak, Pak? Ya Pak, kata-kata ini Pak. Begini, itu semua nanti akan sangat tergantung pada rencananya seperti apa. Pembicaraan di tingkat Forkompimda sudah dilakukan. Sejak 2 minggu yang lalu, saya jadi gubernur, kemudian Kapolda, Pangdam, Kapinda, Kejaksaan itu sudah berdiskusi soal ini. Tapi kita semua menunggu rencananya seperti apa. Nah, dari situ nanti kita menyiapkan pengamanannya dan lain-lain. Rencana itu maksudnya apa? Kan tentang upacara itu sendiri kan bukan wilayahnya Pemprov. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan di MPR bersama dengan Sekretariat Negara. Dan itu kegiatan-kegiatan pemerintah pusat. Nah, sesudah kita tahu rencananya kegiatan di kantor MPR, di gedung MPR jam berapa, kemudian akan sesudah itu ada kegiatan apa, kita belum tahu. Sesudah itu semua ada kepastian, kemudian baru kita menyiapkan pendukungnya, misalnya rekayasa lalu lintas. Tapi kita tidak bisa melakukan rekayasa lalu lintas kalau belum tahu rutenya mau lewat mana. Nah, itu semua bukan di wilayah kami. Tapi kita sudah berkoordinasi bahwa kami DKI siap menyambut pelantikan, dan kita sudah berkoordinasi untuk apapun rencana dari pemerintah pusat, MPR maupun Sekretariat Negara, kami siap fasilitasi. Pikir lagi Pak, kan kalau belajar dari yang kemarin itu banyak aksi-aksi vandalisme gitu sampai pencoretan dengan perusakan hal-hal. Ada imbauan sendiri nggak sih dari Pak Gubernur? Ya, jadi saya menghimbau kepada semua pihak. Pertama, kepada pihak yang mau menyampaikan aspirasi. Sampaikan aspirasi itu dengan damai, dengan adab yang baik, supaya aspirasi itu bisa didengar dengan baik pula. Hindari pelanggaran dari mulai lisan sampai tulisan sampai perusakan. Karena lisan pun bisa melakukan pelanggaran. Sampai pada tulisan sampai perusakan. Hindari itu. Tunjukkan bahwa menyampaikan aspirasi itu bisa dilakukan dengan cara yang baik. Dan yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh aparat yang bertugas di lapangan agar mengikuti SOP penanganan dengan baik. Semua petugas yang di lapangan, karena dengan mengikuti SOP dengan baik, maka apapun yang terjadi sebagai petugas yang bekerja atas nama negara, dia menjalankan tugas dengan benar dan baik. Karena siapapun yang disebut petugas, kata-katanya, tindakannya adalah atas nama negara. Karena itu harus mengikuti SOP. Nah, jadi semua pihak yang berada di sana, begitu bagi yang dua-duanya nih, yang menjalankan aspirasi maupun yang bertugas. Ya, Pak, terkait Total kerugian Pak, hasil inventarisasi sudah ada, tapi nanti masih sampai semuanya selesai baru diumumin dah. Tiap hari berkembang terus. Makasih Pak ya, Gub, Pak. terkait Atas jalur poin, sepeda, Pak, itu menurut Bapak perlu diatur lebih lanjut melalui Perda nggak sih, Pak? Tahap dulu, Sanksinya. tahap dulu. Sekarang kita mulai ini sosialisasi dan kita dorong lebih banyak lagi yang menggunakan sepeda. Sekaligus juga ini proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran seperti ini, bagi masyarakat pun jalur itu masih sesuatu yang baru loh. Karena sebagian